Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam majelis ilmu kita dan rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan. Kita berharap semoga semuanya bisa mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan teladan dan contoh bagi kita dalam seluruh lini kehidupan kita. Jemaah sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Bahjatul Nadhirin, yang merupakan syarah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, malam ini kita berada di hadis ke-127 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis ke-11 dari babun fi bayani kathrati turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kepada kebaikan, atau jalan-jalan dari kebaikan. Hadis ke-127 atau hadis ke-11, anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, darinya, itu dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'zil mu'minin. Dari hadis ini riwayat Imam Muslim, dan juga sebentar insyaallah masih ada lafaz dari Imam Muslim yang berkenaan dengan hadis ini. Jadi Rasulullah mengatakan, sungguh saya telah melihat seorang laki-laki yang berbolak-balik di dalam surga, maksudnya menikmati surga disebabkan karena sebuah amalan, atau fi syajaratin, disebabkan karena satu pohon yang dia qata'aha min dhahri tariq, satu pohon yang dia tebang, yang dia potong, yang berada di jalanan, yang mana
pohon tersebut kanat tu'zil mu'minin, di mana pohon tersebut mengganggu jalannya orang-orang yang muslim. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin wa la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki melewati ranting pohon yang berada di jalan. Kemudian dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, demi Allah saya betul-betul akan menjauhkan pohon ini atau ranting pohon ini dari orang-orang Islam, agar kemudian tidak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Ya, jadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan dan mendapati ranting yang berduri, ya, ranting yang berduri di atas jalan. Maka laki-laki tersebut, ya, menghilangkan dari jalan tersebut, ya, fasyakarallahu lahu, maka Allah pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, faghafaralahu, dan Allah mengampunkan dosanya. Jadi jemaah sekalian, tiga riwayat ini, ya, jadi dua riwayat, ya, ketiga-tiganya riwayat Imam Muslim, namun ada satu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa fikih hadis, ya, atau pelajaran yang bisa kita petik di sini disebutkan ada dua pelajaran, ya, yang disebutkan oleh penulis kitab Bahjatun Nazirin, ya, Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang pertama, jemaah sekalian, hadis ini al-hassu ala izalati ma yu'dhil muslimina fi mururihim min at-tariq wa fi'lu kulli ma yanfa'ul muslimina wa ma yub'idu anhumud darar. Jadi jemaah sekalian, hadis ini terdapat motivasi, anjuran untuk kita menghilangkan apa saja yang mengganggu orang-orang yang muslim, ya, orang-orang yang muslim di jalanan mereka, dan melakukan segala yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang muslim dan menjauhkan mereka dari bahaya. Jadi motivasi jemaah sekalian, anjuran untuk kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita berupaya untuk menghilangkan hal-hal yang bisa mengancam jalanan, ya, kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan tiga riwayat yang kita sebutkan tadi, ya, itu mengisyaratkan objek, ya, dari kebaikan kita atau perbuatan baik kita itu kepada orang-orang yang muslim, ya. Jadi di sini kata para ulama kita,
tentunya ada dua pendapat. Ya, yang pertama ya mempertegas, hadis ini mempertegas ya, kalau bisa memang kita yakinkan diri kita ketika kita melakukan amalan, hendaknya yang menerima manfaat dari kebaikan yang kita lakukan itu adalah orang yang beriman ya. Karena kita yakin ya, kalau orang-orang yang beriman itu ya, semua yang melekat pada dirinya itu adalah kebaikan. Jadi meskipun aktivitasnya adalah dunia, tetapi dinilai di sisi Allah sebagai pahala. Ya. Dan ini sering kita tegaskan, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Hendaknya, ya, tidak memakan makanan kita, sedekah-sedekah kita, pemberian-pemberian kita, kecuali taqiyun, orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama, ya, menegaskan pembatasan. Kalau bisa yang kita berbuat baik kepadanya hanya orang-orang yang beriman. Namun jemaah sekalian, ya, pendapat yang lebih umum yang disebutkan oleh para ulama kita adalah ya berlaku untuk semua manusia, muslim ataupun tidak, ya, atau muslim atau di luar muslim, ya. Sebagaimana ya hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di mana kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apakah ya memberikan minum ya anjing yang kehausan itu mendapatkan pahala, ya, maka Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin ratabatin ajrun, ya, semua yang memiliki jantung, ya, artinya semua makhluk hidup, ya. Jadi kalau saja anjing yang disebutkan dalam riwayat tersebut bisa menyebabkan ya seseorang diampuni oleh Allah, maka apalagi manusia, ya. Jadi tentunya mimbabil aula, ya. Namun jamaah sekalian, kalau dikatakan lebih khusus lagi, dan itu kalaupun kita ingin lakukan dan ya tidak mengapa, membatasi itu kebaikan, ya, hanya untuk orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang perintah untuk berbuat baik. Jadi jemaah sekalian, motivasi, anjuran, perintah dalam agama kita yang mulia ini untuk kita berbuat baik, ya, atau menghilangkan apa saja yang bisa mengganggu, ya, jalan dari orang-orang yang beriman, dan semua jenis amalan, perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat, ya, bagi orang-orang yang beriman dan menjauhkan mereka dari bahaya, ya. Dan ini tentunya jemaah sekalian, ya, fenomena sosial, ya. Kebanyakan manusia hari ini ya kadang demi untuk mensukseskan ya acara-acara mereka, ya, kadang menutup jalan, ya. Ini tentunya ya harus ya kita hindari, ya. Ada riwayat yang menyebutkan takutlah kalian terhadap dua laknat, ya. Jadi laknat yang pertama itu adalah membuat gangguan di tempat bernaung, ya. Jadi biasanya jemaah sekalian, pohon atau mungkin kalau di era modern seperti kita ini memang ada ya tempat memang disiapkan untuk bernaung, ya, seperti umpamanya di bis ada halte dan semacamnya, ya. Kadang jemaah sekalian, ya, perbuatan manusia itu mengganggu tempat itu, ya, membuat kotor, mencoret-coret. Ini ya jemaah sekalian, ya, kalau tempat umum seperti ini, ya, kemudian peruntukannya orang yang memang diperuntukkan untuk tempat itu, ya, jengkel, ya, tidak senang, atau bahkan bisa saja mengeluarkan doa yang tidak baik,
maka ini bisa berbahaya, ya. Ini maudhi, tempat di mana laknat itu bisa turun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata dalam riwayat itu adalah jalanan, ya. Jadi takutlah kalian terhadap dua tempat yang bisa saja mendatangkan doa-doa yang tidak baik, ya. Jadi jangan sekalian, ya, apalagi di era kita saat ini, ya, kadang seseorang melakukan acara menutup jalan sehingga seseorang ya terganggu, ya. Kasihan kadang, ya, apalagi kalau memang jalannya sempit, aksesnya memang di situ, ya. Kemudian ditutup, dia mau cari aksesnya, pastinya akan mengganggu dan bisa saja, ya, mendatangkan, ya, ucapan-ucapan atau doa-doa yang bisa, ya, mendatangkan kebinasaan. Dan ini, ya, dalam riwayat tersebut, ya, tentunya diberikan, ya, memang adalah satu hal yang manusiawi, ya, ketika jalur-jalur kita, jalan-jalan kita diganggu, ya, ini bisa saja mendatangkan ketidaksenangan, ya. Bahkan agama kita ini justru mengisyaratkan, ya, atau mensyariatkan agar kemudian kita berupaya menjauhkan, ya, segala bentuk gangguan dari jalannya orang-orang yang beriman. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir dari hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab Bahjatun Nadhirin adalah al-Islamu dinun nadhafah wa himayatil bi'ah wassalamati al-ammah. Jadi dari hadis ini juga, ya, memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwasanya Islam itu adalah dinun nadhafah, ya. Jadi ad-din, jemaah sekalian, kadang kita terjemahkan dengan agama, ya. Meskipun, ya, kalau kita mau kaji, ad-din itu bukan cuma agama. Ad-din itu secara umum, ya, minhajul hayat, ya, pegangan hidup, ya. Jadi undang-undang, kemudian adat istiadat, itu din masuk di situ. Makanya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya ad-din, ya, pedoman hidup, ya, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah, ya, Islam. Nah, jemaah sekalian, Islam itu adalah, ya, agama kebersihan, ya, menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan, ya, wa himayatil bi'ah, menjaga, ya, lingkungan kita, ya. Jadi jauh sebelum, ya, undang-undang yang lain, ya, memerintahkan untuk menjaga kebersihan, menjaga, ya, lingkungan, menjaga keselamatan umum, Islam telah mensyariatkan hal tersebut, ya. Makanya ini hal yang kadang membuat, ya, karena perlakuan kaum muslimin kebanyakan, ya, itu membuat image, ya, atau gambaran tentang Islam yang, ya, tidak pada gambaran yang seutuhnya, ya. Ini yang sangat disayangkan, ya. Makanya para ulama kita mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, ya. Islam hari ini itu terhalangi oleh ulah kaum muslimin sendiri, ya. Disebabkan karena ulah-ulah kita sering membuang sampah sembarangan, ya. Terutama ini biasanya di tempat-tempat umum, ya. Ya, kita di saat ini, ya, hampir semua aktivitas kita, ya, instan menggunakan plastik dan seterusnya, ya. Ini kadang menjadi pekerjaan tersendiri, ya, sampah-sampah kita, ya. Harusnya jemaah sekalian, ya, kalau kita pedomani betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, terutama dalam riwayat-riwayat belakangan ini, ya, itu kita akan ada pada satu kesimpulan, kalau kita tidak bisa membersihkan, tidak bisa, ya, memberikan manfaat, minimal jangan menciptakan kemudaratan, jangan justru menciptakan, ya, bahaya, ya. Kalau tidak bisa membersihkan, minimal jangan mengotori. Kita ini punya tanggung jawab sendiri terhadap, ya, sampah-sampah kita, ya. Jadi bagaimana kita membiasakan diri kita kalau sudah mungkin, ya, mengkonsumsi
yang ada pembungkusnya, maka ya paling minimal kita antarkan ke tempat sampah ya. Jangan menyisakan lagi pekerjaan bagi orang lain ya. Termasuk jamaah sekalian kadang di tempat-tempat umum seperti umpamanya yang ada aliran air ya, drainase dan seterusnya. Nah, ini ya sangat menyedihkan ya, karena penelitian ya kebanyakan ya, terutama yang berasrama biasanya atau yang tempat umum ya, itu image buruknya tentang kebersihan itu sangat kurang ya, kesadaran dari kaum muslimin. Biasanya yang menjadi tempat pengkajian seperti ini adalah pesantren-pesantren ya. Ini sangat disayangkan ya, karena inilah resikonya kita mayoritas ya. Kadang ini padahal mungkin ya yang berasrama yang lain juga banyak ya, yang lebih kotor mungkin lebih jorok ya, tapi karena kita mayoritas ya kadang ini dijadikan sebagai ukuran. Nah, jemaah sekalian, kadang memang dan itu kita ya sadari. Kadang ya umpamanya kita mandi ya, ada pembungkus ya, sampo ya, pembungkus sabun kita kadang dengan enteng kita buang di tempat saluran air ya. Kadang ini kita tidak sadar ya, bahwasanya ketika kita buang itu menciptakan keresahan ya. Pasti ada lagi dampaknya nanti ya. Namun sebagian kita berpikir ya, saya tidak usah peduli. Yang penting saya sudah selesai mandi, urusan belakangan mau buntu atau seterusnya itu siapa suruh terlambat ya. Kira-kira seperti itu kebanyakan pikiran kita. Namun jemaah sekalian, seandainya kita kembali ya kepada konsep yang diajarkan dalam Islam, ini pengembangannya itu pada hal-hal yang modern seperti kita. Bagaimana kita ya tidak menyebabkan pekerjaan bagi orang lain. Jadi Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Ya, hadis Jibril ya mas sekalian, kita sering kaji ketika Jibril menghadap Rasulullah SAW untuk belajar ya. Jadi di situ ya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut itu mengatakan ya, la yura ya asarus safar ya, syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi asy'ar ya. Jadi ketika Jibril hadir dalam rupa seorang laki-laki, itu betul-betul indah ya. Rambutnya hitam, pakaiannya putih betul ya, dan tidak nampak bahwasanya dia dari perjalanan jauh ya. Artinya apa? Beliau memang dalam kondisi ya, siap ya. Dan begitulah harusnya kita kalau kita ingin melakukan ibadah ya. Dan ya kadang kita kalau ibadah ya sewajarnya saja ya, kadang ya, padahal ya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang terbaik kita untuk melakukan ibadah ya. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian yang terbaik ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lingkungan ya, termasuk tentunya keamanan ya dan seterusnya. Termasuk jemaah sekalian ya, kepentingan secara umum ya. Jadi seharusnya umat Islam itu mencerminkan ya bagaimana hidup yang rukun, tertib ya, kemudian ya saling peduli. Dan ini yang jemaah sekalian, kalau kita bercerita qudwah pribadi ya, maka Rasulullah adalah qudwah pribadi kita ya. Tapi kalau kita bercerita tentang qudwah masyarakat, maka masyarakat sahabat itu adalah qudwah kita. Nah, bagaimana gambaran itu, bagaimana konsep ya, itulah yang diterapkan nilai-nilai Islam ya, sehingga kita dapati ya, meskipun mungkin kehidupannya sangat sederhana ya, karena mungkin kekurangan materi dan seterusnya sederhana, tetapi ya hidup di kalau kita bisa katakan kompleks kaum muslim itu harusnya memberikan rasa aman ya dan rasa peduli ya, sesama
ya, kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah menyebutkan seperti satu jasad. Ya, jika ada satu yang sakit dari jasad kita, maka seluruh jasad kita merasakan ya demam, ya kan sering ya, karena kita terbentur kaki kita, ya, namun semua anggota tubuh kita ikut demam dari sakit satu anggota tubuh kita. Demikianlah perumpamaan jika ada saudara kita mungkin ya bersama kaum muslimin yang merasakan penderitaan, ya, meskipun mungkin kita tidak diminta untuk membantu mereka, maka kepedulian kita itulah yang mengantarkan kita untuk peduli mereka. Apalagi kalau memang mereka meminta untuk dipeduli, ya. Wa inistansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Ya, hendaknya jika mereka meminta, maka kewajiban bagi kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Jemaah sekalian, ya, ini hadis ke-127. Kita lanjut jemaah sekalian, hadis ke-128 karena waktu kita masih ada. Hadis yang ke-12 dari bab ini, ya, karena ini saya lihat singkat juga, ya, karena kemungkinan ini adalah taklim terakhir kita sebelum masuk Ramadan, ya. Jadi kita liburkan ke Ramadan, kita fokus untuk ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Jadi hadis ke-12, anhu darinya, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Jadi Rasul mengatakan barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, artinya menyempurnakan wudunya, kemudian dia mendatangi salat Jumat, ya, mendengar dan diam, artinya mendengar khutbah dan diam, maka akan diampuni dosanya antara Jumat, ya, yang dia lakukan ini dan Jumat berikutnya, dan ditambahkan 3 hari, ya, artinya 10 hari, ya, 10 hari dari Jumat tersebut. Dan barang siapa yang menyentuh, ya, kerikil, hasad, kerikil, sungguh dia telah berbuat lagha, sia-sia, ya. Ini fikih Jumat, ya. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, adab-adab Jumat, ya. Jadi adab-adab Jumat, ya, di sini disebutkan al-hatsu ala tahsinil wudu'i wa itmamihi kama bayyanahu Rasulullah sallallahu. Ya, jadi ada motivasi, anjuran untuk kita memperbaiki wudu kita dan menyempurnakannya. Jadi ya, ini tentunya tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan, ya, seperti yang dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita tentang wudu, ya. Artinya jangan kita asal berwudu saja, ya. Ya, makanya Rasulullah memberikan ancaman itu, ya, yang tidak lengkap wudunya diwakili dengan tumit. Nah, ini kebanyakan, ya. Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak terkena air wudu, ya, dia diancam neraka. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ya, wudu kaki itu kan, kalau kita anggota wudu kaki itu batasnya adalah sampai 2 tulang yang biasa kita istilahkan dengan mata kaki, ya. Jadi kalau tidak sampai di situ, ya, maka itu dianggap, ya, tidak sempurna. Jadi begitu juga dengan anggota wudu yang lain, ya. Kadang kita tangan, ya, wajah, ya, sampai mana wajah itu, kalau wajah kan manabiti sya'ar, tempat tumbuhnya rambut itu batas wajah, ya, di atas, dan jenggot jemaah sekalian kalau tipis itu dibasahi, tapi kalau lebat itu di al-khalal, ya, apa namanya,
sela-selanya, diberikan air kemudian di sela-selanya. Untuk bagian samping wajah itu adalah antara dua daging yang ada di telinga kita ya, itu batasnya. Jadi kalau kita cuma membahas ke bagian depan tidak sampai ke sini itu dianggap tidak sempurna. Iya. Makanya jemaah sekalian perlu untuk kita kembali mempelajari tata cara wudhu yang lengkap. Ya. Jadi memperbaiki wudhu dan menyempurnakannya. Ya. Kenapa disebutkan memperbaiki dan melengkapi? Ya, atau sempurna? Karena ada anggota tubuh, anggota wudhu kita yang wajib, ya, dan ada yang sunnah. Ya. Makanya mas kalian ketika dikatakan sempurna, ya artinya yang wajib dan sunnah itu dibasahi semua, dikenai air wudhu. Ya. Al-muhafazatu ala salatil jumu'ah wa hiya wajibatun ala kulli muslimin wa la tasihhu illa jama'atu. Jemaah sekalian, hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga salat Jumat kita. Ya. Jadi ini kadang ikhwah ya terlambat. Ya. Jadi khatib sudah naik baru masuk. Ini halal, tentu ini adalah ya kerugian. Karena dalam hadis disebutkan ya malaikat itu akan mencatat yang sebelum khatib naik mimbar. Ya. Kalau sudah naik mimbar, malaikat juga ingin mendengar khutbah, menutup ya catatannya. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai kita tidak masuk dalam catatan malaikat. Ya, makanya kita diperintahkan tabkir, bercepat-cepat ya ke tempat salat Jumat. Ya, kalau bisa yang paling pertama, ya supaya kita bisa mendapatkan kurban unta. Ya. Kalau tidak bisa, dibawanya sedikit sapi. Ya, atau kambing dibawanya sedikit, atau ayam. Ya. Kalau tidak bisa minimal telur. Ya. Mungkin itu bersamaan dengan khatib naik mimbar. Ya, itu telur mungkin. Ya. Jadi kalau sudah tidak unta, tidak sapi, tidak kambing, tidak ayam, tidak telur juga, wah ini apa? Ini yang dikhawatirkan sudah tidak tercatat di catatan para malaikat. Termasuk jemaah sekalian yang mudah-mudahkan itu ya, yang khatib sudah di atas mimbar cerita di luar dan seterusnya, ini adalah ya halal tentunya ya, celah yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang sudah senantiasa mendengarkan ya ilmu ya. Dan jemaah sekalian ya, salatul Jum'ati tukaffiru dzunubi asyarati ayyam. Atau sebelumnya salat Jumat ini wajib ya bagi setiap muslim. Ya, jadi kalau ditanya hukumnya wajib dan tidak sah dilakukan kecuali dengan jamaah. Ya. Jadi jamaah itu jemaah sekalian, ya kategori jamaah, ya karena ada jam'ul qillah, ada jam'ul kasrah. Yang mana yang dimaksud di sini? Ya, jama'. Ya, kalau jama' artinya plural, itu lebih dari satu itu sudah masuk jama'. Tapi jamaah sedikit itu. Ya, tapi kebanyakan jamaah sekalian, kalau kita berkatakan jamaah, itu biasanya yang dimaksud itu adalah orang banyak. Makanya Imam Syafi'i ketika memberikan persyaratan sahnya salat Jumat, itu minimal 40 orang. Ya. Makanya kalau ada masjid yang 1-2 orang, aduh itu kayaknya tidak wajar untuk dipakai salat Jumat. Ya. Yang rugi bukan sebenarnya kita sendiri yang rugi, karena dikhawatirkan belum mencapai jam'ul kasrah itu, ya belum mencapai jumlah yang disepakati. Dan jamaah sekalian perlu juga kita ya ini introspeksi bagi kita, ya mungkin karena negara kita terlalu memberikan kebebasan membangun masjid, ya perlu untuk juga kita ingat ada ayat yang mengancam itu ya, masjidun dirar. Ya. Artinya mungkin maksud kita bagus untuk membangun masjid, tapi karena berdekatan sekali itu dikhawatirkan masuk dalam kategori masjidun dirar, masjid yang berbahaya. Ya, dalam surat Taubah dengan gamblang Allah menyebutkan hal tersebut. Ya. Bagaimana itu kalau sudah kita tahu ada tempat ya yang tujuan utamanya, tujuan pokoknya adalah bersatunya kaum muslimin, kemudian kita membangun yang kecil. Ya, ini kan ya apalagi kalau baku lihat. Ya, kadang ada begitu, baku lihat jamaah
20 meter, 30 meter ada lagi masjid. Ini apa tujuannya sebenarnya? Ya, sekalian ini yang dikhawatirkan jangan sampai masuk dalam kategori ya masjidun diraran. Ya. Meskipun ya kalau kita lanjut ayatnya ya salah satu yang dimaksud dalam masjidun dirar adalah wa tafriqan bainal muslimin. Memecah belah ya, memecah belah kaum muslimin. Ya. Salatul Jum'ah tukaffiru dzunubi asyrati ayyam. Salat Jumat itu menghapuskan dosa 10 hari. Jadi tadi disebutkan dalam hadis ini diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Itu 7 hari. Dan wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah 3 hari. Berarti 10 hari. Sebagaimana keumuman ayat ya wal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, ini secara umum. Jadi dengan syarat ya, siapa yang bisa meraih pahala ini diampuni dosanya antara Jumat berikut ini dan berikutnya ditambah 3 hari. Ya, di apa persyaratannya? Wa syartu dzalikal insat wal istima' wa adamul lagwi. Ya, syaratnya adalah ya, diam mendengarkan khutbah dan tidak al-lagu, melakukan hal yang sia-sia. Apa yang menjadi batasan disebut sia-sia Jumatnya? Ketika main-main kerikil, main-main batu kecil. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan khutbah betul-betul fokus, ya, tidak bermain-main, ya. Jadi bermain-main batu, ya. Kalau al-hasa itu artinya kerikil kecil itu yang biasa kita dapati ikut di kaki kita, ya. Kadang kita main-main itu, ya. Kata Rasulullah, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main batu kecil itu, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia dalam Jumatnya. Artinya Jumatnya tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ya, menganjurkan kalau memang kita mau mengedarkan celengan itu nanti setelah salat, ya. Itu lebih selamat. Karena kalau ya batu kerikil saja kecil dilarang untuk dimain-maini, apalagi kalau celengan kan minimal ya, tidak ada kayaknya celengan yang kecil, ya. Nah, ini menandakan ya bisa bahaya, ya, bisa bahaya Jumat kita terancam, gitu ya. Kalau sebelum ya atau kalau sementara khutbah, ya. Kalau mau juga ya sebelum khutbah, ya. Tapi kan biasanya yang menjadi ukuran kita kalau mau diedarkan celengan itu jumlah jamaah dan pas pada saat khutbah yang banyak itu, ya. Nah, ini ya kadang kalau kita mengejar materi, ya lupa keabsahan, ya ini yang tentunya disayangkan sekali. Wujubul insati li khutbatil jum'ati wa adamut tasyaghuli anha bi syai'in minal kalami wa ghairi. Ya. Jadi ini menunjukkan kewajiban untuk kita diam mendengarkan khutbah, fokus dan tidak melakukan hal-hal yang bisa ya membuat Jumat kita sia-sia, ya. Dan termasuk zaman sekarang bahkan ya ketika ada orang yang bicara di samping kita, itu kita jangan tegur, ya. Jangan ditegur karena man qala li akhihi ansit faqad lagha. Siapa yang mengatakan kepada orang dekatnya ya, diam, maka sungguh dia dihitung menjadi orang yang sia-sia, ya, Jumatnya. Nah, bagaimana caranya kalau ada di samping kita yang bicara, tidak apa-apa, kata para ulama fikih kita, tidak apa-apa, ya, kita berdiri dan mengangkat tangan memberitahukan khatib, tolong khatib tegur, ya. Dan khatib memang berkewajiban untuk menegur orang yang berbicara, ya. Karena apa? Demi keabsahan Jumat kita, ya. Ini menandakan ya perlu ya untuk ditegur, ya, karena bisa menjadi penyebab ibadah Jumat itu sia-sia. Ini jemaah sekalian, semuanya ini menunjukkan ya banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya. Jadi
ada yang mungkin mudah bagi kita, ya, ada yang berat untuk kita kerjakan. Ya, namun jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha, ya, saddidu wa qaribu, ya, berupaya dan dekati kualitas terbaik dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan ya, ketika kita, ya, dalam hadis dikatakan, ya, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, ya, beramal saja, berbuat saja, berupaya saja untuk berbuat, beramal, beribadah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, jemaah sekalian, kalau kita, ya, membaca riwayat-riwayat yang kita sudah lewati ini, ada mungkin yang berat, ya. Tidak semua kita mungkin memiliki harta, ya. Jadi kalau bisa, ya, kalau kita punya harta, makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat Islam ini, ya, dia seperti bangunan piramida itu, ya. Jadi yang paling lengkap, ya, bisa melakukan semuanya itu sedikit orangnya, ya. Jadi yang bisa rajin ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, banyak berzikir, banyak bersedekah, itu mungkin semakin hari semakin sedikit orang yang seperti ini, ya. Ada yang kaya tapi tidak dapat hidayah, ada yang kaya tapi tidak termotivasi untuk melakukan. Jadi yang memiliki kualitas yang terbaik itu, ya, seperti di ujung piramida itu, ya, sedikit orangnya. Yang kualitasnya di bawah sedikit, semakin melebar, ya, ke bawah. Seperti itulah, ya, bahkan jemaah sekalian, para sahabat, ya, ketika menceritakan kisah-kisah, ya, orang yang berkualitas, ya, laki-laki yang berkualitas, perempuan yang berkualitas, itu mereka berkesimpulan aqamat arhamun nisa antalida limithli haula, ya, sudah mandul rahim wanita untuk melahirkan laki-laki yang berkualitas, ya. Jadi kalau kita baca kisahnya Abu Bakar Siddiq, ya, lemah lembut, rajin ibadah, rajin bersedekah, ya, beliau lewat, didapati Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tidak butuh waktu yang lama, beliau langsung bernegosiasi kepada Umayyah, ya, untuk melepaskan Bilal bin Rabah, ya. Disebabkan karena perbuatan Abu Bakar ini turunlah ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Siapa yang memberi dan memerdekakan budak, ya. Ini turun karena Abu Bakar As-Siddiq. Di satu ketika ada orang sakit, beliau ikut menjenguk. Ada orang meninggal, beliau yang, ya, menyelenggarakan jenazahnya. Ada orang yang terlilit hutang, beliau yang, ya, menanggungnya. Bahkan jemaah sekalian, ketika anaknya, istri Rasulullah terkena fitnah, ya, ada salah seorang sepupu beliau yang ikut menyebarkan berita bohong itu, namanya Mistah. Jadi bayangkan kalau ada orang yang sudah kita bantu selama ini, kita tanggung semua hidupnya, tapi ketika kita kena musibah, justru dia yang, ya, dia yang sebarkan itu berita buruk, ya. Tapi, ya, jemaah sekalian, apakah beliau berhenti menanggung? Ternyata tidak, ya. Beliau tetap memberikan. Jadi ini kadang memang membutuhkan jiwa besar, ya. Ini tidak semua bisa, ya. Kita mungkin lebih kepada dalil, ya, siapa yang berbuat zalim, ya, didoakan yang tidak baik, ya. Fa inna da'watal mazlum, ya, hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Tidak ada hijab, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita mau seperti yang lebih tinggi tadi, ya, seperti itu. Sabar memang, ya. Itu memang yang susah, ya. Ketika ditanya, ya, kenapa tidak bercontoh kepada Abu Bakar? Ya, mungkin, ya, jawaban kita beda-beda, ya. Ala kulli hal jemaah sekalian, ini mungkin yang pembahasan kita. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, ya, untuk bisa kita ketemu di pengkajian berikutnya setelah Ramadan, ya. Ya, dan tentunya sebelum kita tutup, ya, kita saling memaafkan, ya. Mungkin ada kata-kata yang yang kurang berkenan
berkenan, ya ada menyinggung-nyinggung, ya. Ini tentunya tidak ada maksud ya untuk kita menyinggung siapa-siapa, ya. Dan kita masuk insya Allah bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beramal kebaikan, dan intinya tidak ada syahna, ya, tidak ada terlintas kebencian sekecil apapun kepada saudara kita. Ada yang berbuat zalim kepada kita, ya anggap saja ya kita sudah lupa itu, ya. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah, ya. Kalau kita bisa ya membalas, ya sebenarnya itu jalan yang diberikan dalam syariat, ya. Tapi memaafkan, ya, itu tidak disebutkan batasan pahalanya, ya. Siapa yang memaafkan, Allah yang Maha tahu apa balasannya, ya. Jadi kalau yang lain mungkin ada, ya, kita dicubit, ya, kisasnya itu cubit juga, ya. Kita didatek, kita punya telinga, ya, kisasnya didatek juga, setara, ya, itu disebut kisas. Tapi kalau jamaah sekalian, kalau kita maafkan, ya, Allah yang Maha tahu kira-kira balasan apa yang Allah akan berikan kepadanya. Demikian mungkin hadanallahu wa iyyakum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.